Kita akan berpisah selamanya, Kanda Betara Surya. Sampai tugasmu selesai sebagai manusia. Dan Dinda akan kembali ke Kahyangan sebagai Hapsari. Aku akan selalu merindukanmu, Kanda. Batara Surya menganugerahkan benda ajaib dari Kahyangan bernama Cupu Manik Astagina, yang berisi keindahan Kahyangan kepada Dewi Windradi ketika masih menjadi bidadari sebelum menjelma manusia. Terimalah Cupu Manik Astagina ini. Kalau Dinda sedang murung dan bersedih, bukalah tutup Cupu Manik Astagina ini. Maka seluruh keindahan yang ada di alam Mayapada ini akan muncul di dalamnya. Memiliki Cupu Manik Astagina ini berarti menguasai dunia. Tapi ingat, Dinda. Batara Surya pun berpesan, agar benda pemberiannya tidak boleh dikasih tahu kepada siapapun. Kemudian ia memberikan cupu tersebut kepada putri kesayangannya, Dewi Anjani. Ia juga berpesan apabila Anjani membuka cupu itu harus tanpa sepengetahuan siapapun. Kami hanya ingin melihat sebentar saja. Namun pada suatu hari, Anjani tidak menyadari bahwa saudara-saudaranya mengamati gerak-geriknya ketika membuka cupu tersebut, dan menjadi perebutan di antara mereka. Ayolah Kakang Bo, kami cuma ingin melihat saja. Tidak, tidak Gwarsi, tidak seorang pun kuizinkan. Ini milik pribadi. Sebagai seorang kesatria, kalian mestinya harus bisa menghormati hak milik seseorang. Kami hanya ingin melihat. Masa seorang kakak begitu tega kepada dirinya sendiri? Benda itu tetap milikmu. Aku bilang tidak, Gwarsa. Waduh, kok malah jadi bertarung begini? Menyesal aku menceritakannya pada Gwarsa dan Gwarsi. Yunda Anjani. Hai! Kemari kalian. Kami hanya ingin melihat benda yang dimiliki Yunda Anjani, Romo. Dan kami merasa ini menyangkut keadilan Romo Begawan. Romo sudah tidak adil dalam memperlakukan kami. Gwarsa, berani kamu bicara seperti itu kepada Romo? Diam-diam Romo telah memberikan pusaka kepada Yunda Anjani. Pusaka? Anjani, pusaka apa yang dimaksudkan adikmu? Tidak ada, Romo. Dinda Gwarsa dan Gwarsi saja yang berdusta. Hamba punya saksi, Romo. Paman Cembawan yang menceritakannya kepada kami. Cembawan? Hamba Gusti.
Benar. Kamu melihat Anjani memiliki pusaka? Benar, Gusti Begawan. Beberapa kali tanpa sengaja, hamba melihat Dewi Anjani menimang benda yang berkilauan, memancarkan cahaya keemasan. Pertama kali hamba melihat di halaman belakang, Dewi Anjani menimang pusaka itu di Balai Bengong. Yang kedua, hamba lihat Dewi Anjani menikmatinya di tepi sendang bunga. Ampuni hamba, Romo. Hamba memang memiliki pusaka itu. Romo bangga, Anjani. Kamu telah berhasil mengalahkan angkara murka di dadamu. Sekarang, berikan cupu manik itu. Resi Gotama yang mendengar anak-anaknya saling memperebutkan sebuah benda, mengambil cupu itu dari tangan Anjani. Ini yang namanya cupu manik Astagina. Cupu manik ini milik para dewa. Ia mengenali cupu tersebut sebagai milik Batara Surya. Ia memerintahkan anaknya untuk memanggil Dewi Windradi, ibunya. Melihat lambangnya, cupu ini milik Batara Surya. Anjani, dari mana kamu mendapatkan ini? Ampun, Romo. Ibunda Dewi yang memberikan kepada hamba sebagai hadiah. Anjani, panggil ibumu kemari. Baik, Romo. Dewi Windradi kemudian menikah dengan Resi Gotama, dan dianugerahkan 2 putra, yaitu Guarsa dan Guarsi serta 1 putri bernama Dewi Anjani. Dan keutamaan budi adalah kejujuran. Jawab pertanyaanku, Indradi. Hamba tentu akan menjawab dengan jujur. Kalau semua itu bisa menambah kebaikan kita bersama. Dari mana Dinda mendapatkan cupu manik Astagina ini? Baik. Sedikit menggugah ingatanmu. Cupu manik ini memiliki lambang Dewa Surya. Apakah kamu masih menjalin hubungan asmara dengan kekasihmu semasa di alam kayangan? Resi Gotama menanyakan asal cupu itu kepada Dewi Windradi, dan Dewi Windradi hanya diam dan diam. Baik. Sebagai seorang suami, aku telah menjalankan dharma kesetiaan dan kesabaran. Aku telah bertanya dengan santun, tapi mulutmu terkunci rapat. Kau diam seperti tonggak batu. Kemarahan Resi Gotama pun memuncak dan secara tidak sadar ia mengutuk Dewi Windradi yang hanya diam seperti batu. Dewi Windradi pun berubah wujud menjadi tugu.
Ibu! Ibu. 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 Yang akan Romo lakukan bukan keadilan yang sempurna. Tapi yang jelas, bukan sebuah ketidakadilan. Romo akan melemparkan cupu manik ini sejauh-jauhnya. Siapa yang bisa menemukan cupu ini, dialah yang berhak untuk memilikinya. Cupu tersebut kemudian dilempar oleh Resi Gotama yang langsung dikejar ketiga anaknya. Semuanya berusaha mendapatkan benda pusaka tersebut yang jatuh ke dalam sungai. Guarsa dan Guarsi masuk ke dalam sungai tersebut dan bertemu sosok manusia berwajah kera. Terjadi perkelahian di antara keduanya. Nantikan episode berikutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen agar tak ketinggalan video selanjutnya. Ya!